Dan itu luar biasa ternyata. Mereka bisa melengkapi segala, mulai dari alat pernikahan, mulai dari sendok, garpu, sampai alat makanan dan musik. Kemudian bagaimana adat mengiringi, ya, ada balas berpantun, sehingga aku lihat sebenarnya hidup ini di masyarakat. Kalau kita tahu mencarinya. Nah, jadi sebenarnya aku tidak begitu khawatir. Seperti Bang Halis katakan tadi, yang dilakukan Mira ini adalah untuk lebih membudayakan kembali. Maksudnya memperkenalkan budaya ini. Kumira mengawal dia. Jadi dia mengawal budaya itu sekarang gitu. Inilah yang kami harapkan dari Tengku Mira ini gitu. Karena kan seperti apa di awal disebutkannya, bukan melestarikan itu susah gitu. Tapi kalau mengawal, menjaga tetap budaya ini tetap berjalan, itulah dia. Kalau kami bertengkar itu biasa, jangan kejut-kejut aku bilang kan. Nah, abang kan kalau sama Mira bertengkar nggak apa-apa. Kalau abang sama aku bertengkar nggak apa-apa. Jadi boleh juga aku bertengkar sama Mira, nggak apa-apa. Supaya jangan, karena orang Melayu ini lembut kali hati, agak sensitif. Jadi ada yang menyinggung kalau Medan itu Batak. Apa saya mau nulis orang Batak naik haji? Karena orang Batak itu cenderung tidak naik haji. Saya perlu juga menulis tentang roti piala. Supaya jangan nanti Pak, orang Aceh yang mengklaim itu rotinya dia. Gimana sebenarnya apa yang kita perdebatkan itu di sosial silakan, tapi antara lain dengan menulis buku. Gitu loh. Dan memberi informasi. Jangan hanya ilmiahnya aja. Juga di masyarakat. Kenapa saya harus ngotot buat adat Melayu anak saya di Hitan? Karena dia di Medan. Jadi dia masih merasa punya tanggung jawab kepada Melayu ini. Nah itulah yang kemudian kami lakukan itu ketika Bang Edet masih hidup. Itu kira-kira. Ya. Apa yang menjadi dasar Bung Bahar menggunakan adat budaya Melayu itu pada saat memenghitankan anak itu? Kan istri saya lahir di Sungai Ular. Di depan di SD di Medan Baru. Jadi dia merasa terikat dengan Melayu, Pak Bang Halis. Ya. Artinya Anda melihat bahwa budaya Melayu itu memang pantas untuk disebarluaskan gitu atau diangkat gitu harkatnya. Itu indah dan itu bermakna. Tamu-tamu ada yang bawa telurnya, yang jadi tidak dia bawa yang dibeli di Tanah Abang apa itu namanya. Gift kan ya telurnya aja diangkat. Jadi indah itu, ada rangkaian ceritanya dan Bang Ebet almarhum itu menjelaskan ini maksudnya begini, ini maksudnya sini. Nah, hal seperti itu di masyarakat harus dilestarikan, dikembangkan. Jadi gini Bang Baharudin ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengekspos sebuah adat istiadat dan budaya itu tidak juga harus selalu dengan tulisan. Tergantung profesi kita apa. Jadi misalnya contoh, ada profesi dia misalnya sebagai seniman, sebagai host di TV, atau misalnya sebagai pedagang kuliner, whatever, apa aja. Jadi itu yang membuat orang mengenal terhadap, misalnya katakanlah, kalau saya hari ini bicara tentang buka kuliner, kenapa Medan? Saya orang Aceh malah, tapi ada juga nasi gurihnya. Tapi saya secara emosional, terikat dengan Medan karena saya mulai kanak-kanak udah di Medan, itu satu. Kalau kita bicara indah, semua adat istiadat itu indah, semua suku juga indah. Pasti itu ada nilai-nilai histori dan lain sebagainya. Jadi kalau abang tanya misalnya hari ini bagaimana, saya malah lebih cenderung yang paling harus menggeliat untuk mengekspos budaya Melayu itu ya orang-orang, bukan hanya orang etnis Melayu aja, tapi orang-orang Medan juga ikut berperan. Salah satu ya, aku lihat kadang-kadang dia, kalau aku melihat dari kacamata seorang pemasar ya, pemasaran, produknya bagus sekali, malah dimanfaatkan orang. Coba lihat sekarang, pantun itu di Jakarta udah kemana-mana dan bangga betul, tapi orang tahu nggak pantun itu dari mana? Dan malah itu sudah menyimpang daripada pedoman-pedoman pantun sendiri. Tapi kenapa yang itu nggak diolah? Misalnya salah satu identitas orang Melayu. Kenapa orang lain yang mengambil itu gitu? Nah itu kalau dari kacamata aku begitu. Aku udah mau tanya satu. Hal yang paling mendasar dari kebudayaan itu makan. Aku mau tahu Bang Halis, Tengku Mira,
apa menu yang ada di istana itu? Pertama menu harian, dan yang kedua menu kalau ada tamu. Apa jenis menunya? Apakah menunya menu lama atau justru makan roti kalau pagi? Itu yang ingin tahu aku. Tahu membandingkan itu mau era dulu atau sama era sekarang? Nah, era zaman dulu sampai sekarang, Bang. Apakah di Iya. istana itu makannya pagi roti, karena tadi itu, roti itu, masalah roti itu, aku ingin tahu apakah paginya makan roti atau justru yang lain makan lupis gitu atau makan lontong. Kalau cerita makanan kuliner itu sudah universal. Tak bisa kita bilang ada khusus atau tidaknya. Cuman ada menu-menu yang barangkali di masyarakat Melayu itu lebih disukai gitu. Contohnya macam bubur Melayu tadi kan begitu. Ya kan? Itu kan spesifik dia. Tapi kalau masalah makan roti, nasi goreng, itu universal itu. Kalau dulu aku pagi, zaman aku pagi lagi Quaker Oats lagi aku makan. Iya. Ya. Gimana Mira? Gimana Teguh Mira melihat ini? Oh iya, kalau orang di istana tentu makan nasi lah kan gitu. Namanya orang tradisional. Ya. Menunya rutin itu apa? Menu rutin mingguan itu apa? Harian? Iya, menunya nasi gitu. Kalau baunya tentu harus wajib ada ikan sembam itu wajib. Ikan sembam. Ya, jadi gini, Teguh Mira, saya kadang-kadang miris juga gitu. Sekarang saya kan jual roti jala. Malah orang yang bukan orang Melayu itu yang fanatik makan roti jala, sementara orang Melayu makan roti. Gitu loh. Nah, Ya, itu gitu dia. kan. Jadi saya nanti boleh saya capture lah. Itu ada orang, ya orang Jawa Barat nih. Dia tulis, ada nggak Pak sisa-sisa jualan Bapak roti jala, tolong kirim. Saking kepengennya. Coba bayangkan tuh bagaimana dahsyatnya orang kepengen makan makanan khas Melayu. Bangga nggak kalau Melayu punya kalau itu aku bantah sedikit terus. Kami udah terbiasa dari mulai kecil makan roti jala. Jadi sekali-kali kami mau rubah roti. Ini justifikasi nih. Kalian yang jarang boleh makan itu kan begitu. Sesuatu yang jarang kita makan itu yang dimakan. Dari bedik mata, dari mulai roti jala makanan kami dulu. Berubahlah zaman. Sekarang jala udah jadi bukan harimau, Bang. Jadi rotinya jangan tinggal. Baik. Aku mau tanya sama Mira. Sekarang kan kalau kita bicara tentang kebudayaan, yang boleh katakan kemarin tuh kami mencari-cari identitas Kota Medan nih. Kita sadar bahwa Kota Medan itu adalah kota yang boleh dikatakan milik masyarakat Melayu. Kita harus akui sebagai milik masyarakat Karena Melayu. Medan itu di tanah Melayu, tanah Deli. Ya, begitu. Tapi kalau kelihatannya sekarang apa yang Mira rasakan atau bayangkan kan gitu. Mana Melayuku di Kota Medan nih? Pernah terasa nggak oleh Mira gitu? Sebagai seorang penggiat budaya Melayu nih. Pertama mau diluruskan dulu ya bahwa tanah Deli itu pada masa lalu ya sebelum kolonial datang itu adanya di Labuan Deli saja. Nah, Medan ini adalah batasannya tuh sampai Kampung Alai situ saja kan. Dan sedangkan seterusnya adalah wilayah urung daripada Sukapiring dan urung daripada Hamparan Perak, 12 kuta. Jadi Kota Medan itu adalah milik Sukapiring dan urung 12 kuta. Artinya raja-raja Karo. Kan gitu ya. Tetapi ketika Belanda masuk dan kemudian dia membentuk Afdeling Deli kan gitu ya. Awalnya kan Afdeling Deli sebelum Afdeling Deli en Serdang kan gitu. Nah ketika Afdeling Deli ini, Sultan Deli mulailah dia membuat konsesi kan gitu. Nah tetapi ketika konsesinya masih di wilayah kesultanannya ya itu batasan tadi, itu masih aman lah kan gitu. Tetapi nampaknya pundi-pundi dolar golden ini kan menggiurkan gitu ya. Sehingga lahan orang pun diambil kan kira-kira gitu. Sehingga masuk ke Sukapiring, masuk ke 12 kuta kan gitu. Dan itu diperkuat oleh Belanda sendiri. Sehingga makin luaslah wilayah Kesultanan Deli ini sampai ke Medan. Yang mana melemahkanlah kekuasaan daripada urung Sukapiring dan urung 12 kuta ini kan gitu. Nah, ketika masuk ke Sunggal, makin parah lagi. Sehingga mesti perang 23 tahun dengan Sunggal kan gitu. Nah, itulah artinya kemaruk kali sebenarnya Deli minta maaf lah ya.
leluhur awak juga kan. Anyway, Medan sudahlah jadinya menjadi tanah Delhi. Ya, begitu kita membanggakanlah karena kita lahir di sini dan besar di sini. Kalau orang Melayu mengatakan di mana bumi dipuja, disitulah langit dijunjung kan, harus dihormati kan gitu. Nah, semalam ini di luar dari itu dulu cerita kita. Semalam saya pergi ke Lapangan Merdeka hari Jumat kan gitu. Nah, Lapangan Merdeka saat ini sangat memprihatinkan. Lapangan Merdeka itu sebagai lapangan tempat kita pertama kali bendera dikibarkan gitu, pada Oktober 1945. Katanya direvitalisasi, katanya. Maka dihancurkanlah semua yang ada balairung di situ, pohon-pohon ditebang. Oke, kalau untuk revitalisasi kita apresiasi. Tetapi kemudian terdengar akan ada pengerukan sedalam 8 meter. Nanti itu menjadi seperti apa ya? Jadi di bawah tanah gitu Lapangan Merdeka itu. Yang jelas dia beralih fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Mira Sinar. Hari ini berada di Lapangan Merdeka, Kota Medan. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022. Inilah kondisi daripada Lapangan Merdeka yang direncanakan akan dilakukan revitalisasi. Maka ini sangat tertutup, banyak pekerja di sini, dan ini adalah balairung yang biasanya tempat dilakukan upacara ataupun acara-acara kegiatan kebudayaan dan lain sebagainya. Dan di hadapan saya ini adalah tugu di mana pertama kali sangsaka merah putih dikibarkan. Bagi saya, upaya dari pemerintah Kota Medan ini untuk membenahi tentu apresiasi. Namun ada berita yang mengatakan bahwa akan dikerok kedalaman 8 meter tengah-tengah ini, dan saya tidak tahu akan dibuat apa. Dalam hal ini respon saya tentu memprihatinkan. Saya selaku tim ahli cagar budaya tetap ingin lapangan ini sebagaimana awal mulanya. Jadi saking saya cintanya kepada Melayu, ukiran lebah begantung. Lebah begantung kan tentu tahu di mana rumah Melayu ada dia, ukiran-ukiran itu. Jadi semua yang ada di balairung Lapangan Merdeka itu, tempat kita biasa acara-acara kan ada balairungnya dulu tuh. ya. Itu kan dibongkari orang tuh lah kan gitu, karena mau Revitalisasi. Ya, maksudnya dibersihkan lah gitu ya. Jadi dibersihkan semua, dikosongkan karena mau dibangun lah ke di bawah tanah kan gitu. Nah, jadi si lebah begantung tadi itulah saya bilang sama Ibu Dung namanya. Ibu Dung tuh yang menjaga di Lapangan Merdeka. Bu, ini tuh ya, ambil aja Tengku, kami pun pening buangnya kemana. Jadi satu dump truk besar itu isinya ukiran semua, pindahlah ke Jalan Abdullah Lubis sekarang ini. Tadi saya mau nunjukkan, kayak gitu ya. Jadi saya bayarlah ongkos yang ngangkatnya itu kesian kan gitu ya. Jadi begitulah kecintaan saya. Sisa barang yang dengan kualitas yang sangat bagus itu kayu meranti, ukiran itu ya, yang di Balairung itu sudah pindah sekarang ke Jalan Abdullah Lubis. Jadi buat kita orang Melayu itu sebuah identitas yang memiliki filosofi kan begitu. Maka dari itu rumah Abdullah Lubis ini, rumah Tengku Lukman ini tak pernah dia tidak memakai ornamen Melayu. Itulah jati diri tadi. Bagaimana kita mau menghargai diri kita sendiri? Ya salah satunya itu tunjukkanlah penghormatan kita kepada leluhur kita. Saya tak minta lahir sebagai orang Melayu kan begitu. Nah, tetapi kan saya harus bertanggung jawab kan gitu.
atas apa yang ada dalam diri saya. Kira-kira begitulah ya untuk menguatkan itu. Demikian juga bagi yang tadi kita cerita strata, itu bukan strata ya, bangsawan dengan mungkin rakyat jelata tadi ya, bahwa mereka juga lah yang ikut mengembangkan bagaimana kebudayaan Melayu ini, kan gitu ya. Di Jakarta Ayah Hedet yang memang berasal dari Kesultanan, tapi tetap mengembangkan Melayu ini, menjaga dan sebagainya. Meskipun ada kritik juga lagi tambahan, kita ingin modern, kita ingin orang senang dengan sesuatu yang baru. Tetapi bagaimana cara kita merubah yang tradisional menjadi modern ini ya, kata. Nah, kesalahan kita tuh terkadang terlalu berlebihan sehingga yang asli itu menjadi hilang. Thank you.